Oke, kita sudah go live. Sebentar. Kita bisa. Oke, sebentar ya. Teman-teman, kita sudah live ya. Selamat malam semuanya. Senang sekali berjumpa dengan semuanya di acara malam ini. Dan pastinya malam ini kita membahas topiknya tentang Bethany Movement. Dan seperti biasa teman-teman, silahkan ketika komen atau ingin memberikan pendapat di komen, berikan tanda pagar dan tuliskan Penta Podcast. Senang sekali. Dan malam hari ini, dalam topik kita yang sangat menarik tentang Bethany Movement, pastinya kita selalu ditemani dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Bro Randi dan Ci Yunita. Selamat malam Bro Randi dan Ci Yunita. Dan malam hari ini kita juga ditemani pendekar. Kita ditemani oleh pendekar yang luar biasa. Dan kita sambut aja ada Ko Albert Hananto. Iya, malam. Oke. Semuanya, dan pastinya kita seperti yang topik kita tentang Bethany Movement, teman-teman. Bethany Movement ini tidak hanya sekedar membawa apa sih pergerakan Bethany, tidak, tapi kita akan lebih cenderung membahas bahwa dari sosok seorang Bapak Bethany. Nah, sosok Bapak Bethany ini ada, yaitu almarhum Bapak Pendeta Dr. Abraham Alexander Saputra, teman-teman. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa gitu. Kita tahu bahwa beliau itu telah menghasilkan banyak karya yang diakui, bahkan Dahlan Iskan saja menuliskan cerita tentang beliau yang sangat luar biasa, dan saya cukup mengenal sekali. Dan bahkan juga di YouTube kita bisa temukan testimoni tentang seorang Pak Abraham Alexander Saputra ini oleh Pak Niko dan Pak Timotius Arifin beserta Pak Yusuf Roni. Sangat luar biasa kesaksian mereka. Untuk singkat cerita, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan dengarkan pendapat dari Kak Albert mengenai bagaimana sosok seorang Pak Alex ini dan legasinya terhadap beliau mengutus Pak Niko ke barat dan Pak Timotius Arifin ke timur. Sehingga mereka sampai saat ini, yang awalnya dianggapnya trio macan dan awalnya dipikirnya hanya berfokus pada Pak Alex yang ada di tengah, tapi dengan pengutusan si Pak Niko dan Pak Timotius ini ke barat dan timur ini sangat luar biasa sekali dampaknya sampai saat ini. Mari silakan Kak Albert bisa menyampaikan pendapatnya Kak Albert atau ulasan secara teologi tentang hal ini, legasi dalam kepemimpinan beliau yang luar biasa ini dalam sebuah movement. Oke, terima kasih. Saya sebetulnya sekali lagi ya di posisi ini saya memang jarang atau istilahnya hampir katakan tidak pernah berelasi langsung. Saya cuma mengamati dan belajar banyak dari almarhum. Dan yang menarik buat saya ada tadi yang sudah disebutkan ya tentang tanda kutip tadi ya trio macan begitu ya, Pak Niko dan Pak Arifin begitu ya. Nah, saya melihat kemudian ketika saya kemarin melihat kronologis atau istilahnya riwayat hidup, itu menariknya kan tahun 77 itu Pak Alex sudah memulai persekutuan doa, walaupun itu bukan yang pertama kali dirintis beliau sebelumnya di Mojokerto, tapi kemudian dalam 10 tahun kemudian Pak Alex kemudian tahun 87 itu dapat visi untuk nginden. Dan tahun 88 dan 89 itu Pak Niko dan Pak Arifin diutus. Nah, itu kan menariknya adalah kalau saya punya tim, saya sudah dapat tim orang yang bisa dipercaya. Lalu saya punya visi besar. Nah, apa saya tidak berpikirnya justru jangan dulu deh, mendingan bantu saya gitu kan, maksudnya di sini ada proyek besar begitu kan. Nah, tetapi justru diutus begitu tahun 88 dan 89. Dan pengutusan saya itu sendiri saya melihat bahwa mungkin loh ya, setahu saya juga Pak Niko dan Pak Alex bukan orang yang jemaat pertama mula-mula gitu ya, yang ada di garasi begitu istilahnya, atau yang mula-mula dirintis persekutuan doa itu. Jadi tentu di situ juga pastinya ketika kita bicara Pentakosta, Roh Kudus pasti terlibat gitu kan. Bukan karena di organisasi, urutan senior, urutan
apa namanya lama-lamaan berjemaat kan bukan begitu gitu lah. Jadi eh, menariknya juga adalah seperti yang saya pernah sampaikan di gathering dulu bahwa kemudian diutus dan kemudian sempat didoakan ya, kemudian berapa tahun kemudian masih hati yang sama. Pak Alek di tahun 90-an berdoa tuh, Pak Niko 2 kali lebih besar, ya Jakarta lebih besar. Itu hati seorang orang bapak begitu ya. Dan menurut saya cukup unik gitu membangun Manyar yang dalam waktu cepat, tapi membangun Nginden bisa lama. Dan menurut saya jadi bukan bangunan menaranya secanggih apa sebesar dan canggih atau modern atau bagus mewahnya Nginden, tapi kurun waktu dari 87 sampai tahun 2000 itu berapa banyak pemimpin yang sudah dilahirkan. Justru lebih banyak melahirkan pemimpin duluan gitu daripada bangun gedungnya itu bisa dinikmatinya setelah 13 tahun kemudian begitu. Tapi justru melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nah, saya seperti yang saya sampaikan bahwa tidak banyak sekarang cuma pemimpin yang berani mendelegasikan, berani merilis gitu ya pemimpin baru begitu. Ada banyak yang contohnya sekarang lah istilahnya di sosmed gitu. Ketika semua orang bisa bikin create konten begitu. Nah, tiba-tiba justru yang muncul ya senior pastor lu lagi gitu, bukan merilis gitu loh semua anak-anak muda pemimpin baru gitu yang muncul gitu. Jadi itu menarik. Lalu kalau tadi sedikit mungkin nanti kita akan lebih dalam ya, mungkin biar yang lain juga mendiskusikan hal ini begitu ya, supaya kita ini kan, menurut saya ketika bicara di sini kan bukan bicara soal melestarikan organisasi begitu ya, tapi sebuah family gitu ya. Jadi Bethany Family, Successful Bethany Family kan bicara soal nama, itu kan identitas gitu ya. Itu visi yang Pak Alek terima begitu. Nah, seorang pemimpin yang punya visi, dan menurut saya kalau sampai diteruskan pun dalam konteks Bethany Movement itu bukan soal ininya tapi soal family-nya ini gitu ya. Jadi ketika bicara nama itu kan identitas gitu kan. Dan ketika apa namanya kemudian diturunkan, dan Pak Alek kan sebetulnya bukan tidak mau turun nama organisasinya, cuman itu kan visi gitu loh ya, visi gitu. Nah, saya melihat ini kan yang apa istilahnya ya, teman-teman di Kingdom Family tadi siang ketika saya mencoba merenungkan dikasih tugas ini, ya saya merasa bahwa itu Bethany Family is Kingdom Family gitu. Dari mana sih soal itu gitu? Karena kalau di Bethany itu kan ada Maria dan Marta. Nah, sementara kingdomnya itu kan seringkali Marta dan Maria itu diadu begitu ya, seringkali diperhadapkan antara yang berdoa dulu atau yang pelayanan begitu. Nah, sementara kingdom yang di sini kan maksudnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, king yang berdominasi. Nah, menurut saya Maria dan Marta bukan dipertentangkan gitu. Jadi apa namanya, kingdom family itu di mana Tuhan dulu gitu. Yang dimarahin Tuhan kan bukan Marta soal sibuknya, tetapi kenapa maksudnya enggak tanya Tuhan gitu, enggak tanya Yesus waktu itu apakah lapar, apakah mau makan apa, mau dari mana. Jadi justru kingdomnya itu adalah ketika apa namanya tanya Tuhan dulu gitu. Dimulai, makanya yang khas dari Pak Niko, Pak Alek adalah doa pengerja gitu, doa gitu. Bahkan yang Pak Niko sangat kental gitu kan, doa pengerja hanya sebulan itu yang dia doa itu terus gitu ya, doa pengerja dimulai dari Tuhan dulu gitu, Maria dulu gitu kan. Tapi kemudian tidak dilepaskan dari Marta gitu ya, tetap bergerak. Nanti kita bicara soal itu ya. Jadi kingdom. Nah, lalu yang terakhir yang mungkin saya sampaikan di bagian ini adalah families bukan familiar gitu. Jadi apa namanya, families beda dengan familiar gitu ya. Jadi bukan kekuatan gitu ya, bukan usah yang pegang tabut gitu ya, tetapi justru benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya gitu, mengandalkan kingdom. Jadi kingdomnya dulu, bukan familiesnya, jadi bukan kebiasaannya, tetapi kingdomnya dulu. Jadi menurut saya kingdom families adalah ya di mana keluarga yang mengutamakan Kristus Tuhan sebagai King gitu ya. Jadi itu kan sangat kuat sekali gitu di Bethany gitu ya. Jadi makanya kenapa Pak Arifin pun juga bicara soal rock gitu kan ya, representative of Christ Kingdom gitu ya. Jadi dua hal apa istilahnya, hal ini yang sangat menonjol di Bethany gitu. Bukan Maria Marta bukan diadu gitu ya, bukan
bukan, ini yang mana yang lebih baik begitu. Itu dulu aja bagian pertama ini supaya mungkin ada tanggapan-tanggapan lain. Oke, thank you Kak Albert. Ini sangat menarik ya teman-teman ya. Tadi dikatakan salah satu legasinya beliau adalah dengan adanya pengutusan dari Pak Eko, di situ terlihat juga lewat yang namanya adalah sosok dari kisah tentang Maria sama Martha, di mana keduanya ini bukannya ternyata tidak diadu sama si Alex, melainkan keduanya ini diajarkan untuk selalu bisa berjalan bersamaan, dan bisa mendahulukan, karena melihat dari sisi Martha yang ibaratnya yang sibuk sendiri gitu ya, tapi dimodifikasi dengan dia menjadi seorang Maria juga yang mau mencari Tuhan dulu gitu ya, Albert ya. Dan nah ini bagaimana tanggapan dari Bro Randy sama Cunita terhadap legasi pertama dari Pak Alex ini tentang Bethany Movement? Karena tanpa ini bahwa tanpa adanya hal ini bisa dikatakan tidak bisa terjadi sebuah movement gitu. Nah, bagaimana kalau dari pandangan Cunita terhadap hal ini? Oke, kalau kita lihat sosok almarhum Bapak Alex itu memang bagi saya sendiri luar biasa ya. Karena kita tahu bahwa beliau walaupun mungkin banyak orang yang istilahnya, kita tahu waktu kita lihat live pemakamannya kan banyak orang yang memberikan bela sungkawa dan semuanya itu. Dan kita melihat gini, walaupun mungkin orang-orang itu tidak bersentuhan langsung dalam arti mungkin pernah ketemu langsung ataupun mungkin pernah berbicara langsung dengan Pak Alex, tapi kita melihat bahwa memang benar sosok seorang Abraham Alexanus Saputra itu benar-benar berdampak bagi banyak orang gitu ya. Dan kita lihat benar-benar seperti yang sudah disampaikan tadi Kak Albert bahwa Bapak Alex itu benar-benar sosok seorang bapak gitu ya, di mana beliau melahirkan banyak pemimpin. Dan tadi kan dikatakan bahwa beliau itu melahirkan banyak pemimpin dulu kan, baru Nginden itu jadi istilahnya gitu. Dan di sini kita dapat melihat bahwa seorang bapak itu pasti melahirkan bapak gitu ya. Jadi seorang bapak menghasilkan bapak-bapak yang lain, yaitu ada seperti Bapak Timotius Arifin, Bapak Niko, dan banyaklah. Kita percaya bahwa ada banyak orang gitu. Dan di sini memang kita melihat bahwa seorang figur Bapak Alex itu benar-benar menjadi bapak bagi banyak orang gitu. Dan itu mungkin yang nanti kita juga akan diskusikan gitu ya. Kira-kira kenapa ya gitu seorang Bapak Alex itu bisa benar-benar berdampak bagi banyak orang gitu ya. Mungkin nanti dengan Kak Albert juga, dengan Brother Randy juga, nanti kita bisa saling bertukar pikiran gitu ya di soal itu sih, seperti itu. Ya. Oke, kembali ke Brother Lee mungkin. Masih di unmute, Brother Yohanes. Brother Yu. Masih ke mute. Ya, Bro Randy, ada tanggapan Bro Randy? Suaranya. Gimana Bro Randy? Ya, Bro Randy, ada tanggapan Bro Randy? Gimana Bro Randy? Tadi menarik ya, tadi ceritanya. Jadi kenapa salah satunya ini jadi yang menarik itu salah satunya adalah ada banyak sekali. Tadi pendekar Arbenanto ini kan dari cerita sejarahnya yang banyak sekali. Jadi ada banyak yang warisan-warisan yang ditinggalkan dari gerakan salah satunya gerakan Bethany Movement dan mewakili gerakan Pentakosta karismatik awal-awal di Indonesia. Nah, saya tertarik tadi di ini loh. Jadi awal-awal ceritanya munculnya bahan besarnya Bethany itu dari ini sih, dari rumah doa. Nah, itu menarik itu rumah doa. Jadi bagaimana gerakan doa itu sampai berkembang sampai begitu besar sekali. Nah, kalau yang di ini ternyata ada banyak sekarang teolog itu sekarang banyak yang melihat bahwa salah satu gerakan yang sangat powerful dan
punya otoritas yang sangat besar itu adalah gerakan doa justru di gereja. Nah, salah satunya yang terjadi di Afrika. Salah satu teolog yang namanya Bonhoeffer itu dia menjelaskan bagaimana gerakan doa itu salah satunya mentransformasi Afrika Selatan. Nah, menarik bersamaan dengan ini juga, bersamaan dengan ini ya, gerakan doa tadi awalnya dimulai dari doa, bagaimana doa itu bisa berkembang sampai Bethany sampai menjadi salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara ya kalau tidak salah ya. Nah, mulai dari rumah doa, bagaimana impact-nya. Nah, salah satu yang dikatakan Bonhoeffer adalah di mana gerakan doa itu merubah attitude dan motivasi jemaat, dan dia ada yang namanya obedient action. Nah, dari obedient action itu maka berkembanglah dari kelompok yang kecil itu jadi multiplikasi yang luar biasa. Nah, itu jadi gerakan doa. Nah, ini seringkali ini sih kalau menurut saya dari gerakan Bethany yang seringkali orang mungkin tidak melihat atau sudah terkubur oleh isu-isu yang terjadi saat ini, sehingga orang tidak melihat bahwa sebenarnya DNA utama dari gerakan Pak Alex yang dirilis oleh Pak Alex itu adalah awal-awalnya adalah gerakan doa, dan mereka hampir semua bergerak di ranah itu, dari ranah yang orang berpikir cuma doa, tapi ternyata doa itu tidak cuma ini, tidak cuma main-main atau bercandaan ya, itu benar-benar itu bisa berdampak. Dan yang menarik menurut Bonhoeffer itu menurut teologinya adalah dia mengatakan bahwa prayer itu dekat dengan transformasi. Prayer movement itu sangat dekat dengan transformasi, bagaimana melalui ruang-ruang doa itu ada orang-orang yang mulai cinta bangsa, ada orang-orang yang mulai bergerak untuk transformasi sebuah bangsa, yaitu yang dia jelaskan salah satu terjadi di Afrika. Nah, ini kita juga bisa ini sih melihat bagaimana perkembangan Bethany itu dari sana juga sih. Kalau saya tertariknya melihat dari sisi itu. Jadi memang keren sekali ya perjalanan awal dari ini ya, gerakan Pentakosta karismatik yang mereka cuma memfokuskan diri di doa, tapi ternyata bisa berdampak sangat besar. Itu sih, nanti kita bisa mungkin elaborasi yang lain lagi. Kalau dari saya sih kayak tertarik dengan fokusnya tadi, gerakan doa tadi. Oke, ini sangat agak-agak sedikit mendukung statementnya Kak Albert ya, Bro Randi ya. Tadi dikatakan bahwa Kak Albert sempat mengatakan bahwa salah satu warisan yang ditinggalkan Pak Alex itu tidak salah satu warisan yang ditinggalkan Pak Alex itu adalah tidak mempertentangkan anak, melainkan bagaimana beliau mengajarkan untuk kedua itu bisa disatukan, tidak hanya duduk diam saja berdoa, tapi juga bertindak gitu kan. Tadi Bro Albert juga sempat menyatakan bahwa gerakan doa yang dilakukan gitu kan, ada gerakan doa yang dilakukan dari awalnya Bethany ini nih. Nah, ini sangat benar juga nih. Nah, ditambah tadi statement dari Kak Albert juga dengan Ciunita juga agak sedikit sinkronisasi ya tentang figur seorang bapak gitu kan, penting menjadi seorang bapak yang menghasilkan bapak-bapak juga. Nah, oke, sebelum kita lanjut teman-teman, jika ada teman-teman yang menonton acara ini ingin bertanya atau ingin menyatakan komentar apapun, silahkan ketik saja di chat, nanti kita akan bahas ya. Ditunggu ya teman-teman ya, jangan ragu untuk mengirimkan pendapatnya teman-teman atau komentar apapun, nanti kami akan bahas. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, berarti kalau dari Bro Randi sendiri nih, kaitannya antara gerakan, tadi dikatakan dari Pastor Bob ya, bahwa oke, ini saya mute dulu ya. Bahwa untuk menjadi sebuah transformasi itu sangat penting sekali yang namanya adalah gerakan doa gitu kan, karena tanpa gerakan doa tidak mungkin terjadi transformasi. Nah, dan Bethany itu salah satu penggeraknya dulu. Dari Bro Randi sendiri melihat kaitannya nih Bro, dari gerakan doa tersebut, terus dari bagaimana itu merupakan DNA-nya si Bethany, dan bagaimana dan apa sih faedahnya tentang hal tersebut gitu. Dari pandang Bro Randi sendiri bagaimana nih tentang hal ini? Kalau Kak Albert mungkin dari DNA tadi kan Kak Albert sempat singgung tentang sosok Pak Alex yang bisa menghasilkan dua macannya dia, dua anak rohaninya dia bisa dihasilkan, dan itu mau utus. Nah, kalau dikaitkan dengan soal yang namanya adalah
figur Bapak yang menghasilkan Bapak itu bagaimana sih pandangan Kak Albert gitu, khususnya terhadap tentang efeknya, dominonya dari sebuah Bethany movement ini gitu. Dan khususnya dari pandangan teologisnya yang tadi tentang Maria dan Marta, apakah ada sosok Lazarus di dalamnya itu? Nah, kalau dari Ci Yunita, mungkin kalau bisa dikaitkan, diberikan pandangan, dikaitkan dengan DNA yang tadi Bro Randi singgungkan gitu, Ci. Karena seorang bapak menghasilkan bapak-bapak yang lain. Nah, apakah kaitannya dengan DNA doa yang tadi sempat disinggung Bro Randi? Oke, kita mulai dari Bro Randi dulu. Silakan Bro Randi. Ya, jadi menariknya itu kan ketika gerakan menjadi menjadi ini ya, menyedot banyak perhatian. Jadi kayak sampai kayaknya sampai hari ini beberapa gereja Bethany itu masih bergerak di rumah-rumah doa. Jadi ada yang di Jombang juga, Bethany Jombang itu juga gerakan doa pagi. Ya, itu yang sangat besar ya, menggerakkan dan juga menarik jiwa-jiwa baru di dalamnya. Nah, yang menarik itu dihubungkan dengan kepemimpinan adalah bagaimana hal yang ini seringkali kan orang nggak pernah melihat, maksudnya seringkali ya doa itu kan bagi beberapa orang cuma dianggap sepele kan, maksudnya bahkan beberapa gereja yang sekarang itu modalkan gereja modern atau gereja yang saat ini banyak melihat bahwa bahkan beberapa kan gerakan doa sudah tidak muncul lagi di gereja. Makanya ini yang menarik ketika di Bethany itu justru malah berangkat dari gereja, di sana muncul pemimpin-pemimpin baru. Jadi tadi dimulai dari kaderisasi atau lahir dari ruang-ruang doa itu. Nah, itu kepemimpinannya masuk dari pembapaannya secara rohani, itu bagaimana anak-anaknya punya keterikatan dan terbangun motivasinya, terbangun panggilannya itu dari rumah-rumah doa itu yang menjadi pola menarik dari sebuah gerakan ini. Jadi rumah doa, yang seringkali orang menganggap remeh, tapi ternyata di sana bisa melahirkan pemimpin. Gitu. Oke, saya cut dulu, sorry ya. Jadi karena ada statement Bro Randi yang menarik nih tentang gerakan doa ini ternyata bukan hanya sekedar hanya mengumpulkan orang berdoa saja ya, namun bagaimana Sang Bapa bisa memultiplikasikannya di dalam ruangan doa tersebut. Gitu. Itu bisa lebih dirinciin nggak Bro? Karena itu sangat menarik sekali tuh statementnya Bro Randi nih. Dan karena kalau kita lihat kan sampai akhir hidupnya Pak Alex pun beliau menghasilkan Menara Jakarta. Adanya Menara Doa Jakarta di tengah kota Jakarta di daerah Kemayoran gitu. Ini sesuatu yang menarik. Nah, bisa nggak Bro Randi jelaskan lebih detail tentang hal ini? Oke. Nah, tadi kalau menurut penjelasan Bonhoeffer tadi kan ada beberapa yang gerakan doa action. Jadi gerakan doa itu salah satunya memunculkan action movement, namanya action movement. Dan yang di dalamnya action movement itu dijelaskan sendiri itu ada yang melahirkan adalah belas kasih di sana, ada belas kasih dan juga ada kebaruan iman di sana, ada kebaruan iman dan juga ada perasaan suffering. Jadi perasaan suffering, penderitaan salib Tuhan Yesus itu bisa diempatasikan melalui doa-doa dan juga ditambah juga ini ya, kalau salah satu ciri khas selain doa kan juga di Bethany itu kan ada worship dan doa kan jadi satu bagian ya. Worship dan doa itu selalu pasti jadi satu bagian. Bagaimana kalau kita bisa dilihat dari sisi liturgis ke gereja itu perubahan liturgis yang unik dari gerakan Bethany ini ternyata menghasilkan perubahan atau melahirkan jiwa-jiwa yang baru. Jadi beberapa mereka yang tadi dikatakan sama Albert ya, beberapa pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari sana itu dimuridkan dan terimpartasi visi atau mereka mendapatkan sebuah visi yang baru melalui gerakan doa dan penyembahan. Itu yang itu sih menarik di sana. Oke, jadi saya catat ya Bro ya. Jadi ada poin-poinnya bahwa di dalam kegerakan doa ini Pak Alex ini dia ternyata mengimpartasikan yang namanya belas kasih, iman, suffering-nya, bahkan suffering pribadi, tetapi suffering-nya Tuhan Yesus yang diresapi dan juga dibagi, semangatnya, passion-nya Tuhan Yesus yang diresapi dan dibagikan pada orang-orang, juga tentang worship, doa, dan beliau mengimpartasikan visi. Nah,
Sekarang kalau menurut pandangan Bro Albert, Kak Albert sendiri bagaimana tentang hal ini dan termasuk pertanyaan saya tadi? Silakan Kak Albert. Fokus yang mana ya? Sorry. Oke, mungkin dari yang ini Halo? melanjutkan ya loh. Melanjutkan Randy dulu Kak. Yang tadi Randy kan sempat bilang bahwa untuk dalam mengerjakan doa ini, Paulus kan melakukan mengerjakan doa tidak hanya melakukan orang berdoa saja, tapi adanya action moving gitu. Ada satu tindakan nyata yang dilakukan, tidak hanya melakukan orang berdoa, tapi ada impactasi, compassion, iman, sufferingnya Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus, worship, dan impactasi misi. Dan melihat hal ini, bagaimana pendapat Kak Albert dan kaitannya terhadap tadi berdasarkan sisi pandang teologi kepemimpinan juga untuk Bethany Movement ini, Kak? Iya, kalau dalam soal menularnya ya dalam arti menularnya istilahnya bisa terimpartasi ya menurut saya karena konteksnya kan family gitu ya. Jadi bahkan sampai hari ini pun kalau orang mau mengaku-ngaku anaknya rohani beliau ya itu kan ukurannya DNA-nya gitu kan. DNA-nya apa yang dibawa begitu. Nah, kalau istilahnya apa namanya? Menariknya dari Pak Alek kan kalau dari sisi ternyata juga dari awal doktor honoris causanya kan juga soal iman gitu ya. Iman kan tidak lahir dari istilahnya usaha sendiri gitu kan. Jadi dari pendengaran akan firman Tuhan gitu lah. Berarti kan connect dulu gitu istilahnya. Connect baru itu termanifestasi begitu. Nah, dari sisi apa namanya impartasi tadi ya itu kan dia mencontohkan gitu sebagai bapak family gitu tetapi kalau dari sisi DNA ya dia hidupi gitu. Nah menariknya dalam penghargaan tadi kan itu dia hidupi dulu dia terbukti dalam penghargaan bahkan penghargaannya pun doktor honoris causa yang pertama bicara soal iman baru di penghargaan yang ketiga bicara soal leadership gitu. Nah kalau dibandingkan di hari-hari ini saya cenderung istilahnya gini ini sekarang ini banyak apa istilahnya anak-anak muda pengkhotbah baru ya baru muncul sudah pester-pester gitu kan ya sudah angkat-angkat diri gitu loh padahal kan sebetulnya yang paling banyak bicara itu bukan sekedar khotbah gitu bukan hanya sekedar quote-quote di Instagram lalu khotbah di sana sini lalu tapi kan justru kemudian dari Pak Alek ini kan sampai bisa tertular itu tadi kalau bahasanya Bro Randy tadi kan bicara soal di kamar doa ruang doa artinya apa yang tidak kelihatan di panggung apa yang tidak kelihatan jadi kehidupan yang dibangun kan kehidupan mesbah bukan kehidupan panggung gitu. Apa yang menarik kan kemarin yang disampaikan Pak Niko di dalam sambutan di YouTube misalkan, ketika mereka ketemu ngobrol tidak saling apa namanya istilahnya tidak dianggap tidak ada orang lain lah sampai asik gitu ya. Itu kan tidak pernah kelihatan bagaimana mereka membangun bonding satu sama lain ya. Jadi orang kan hanya lihatnya penampilan-penampilan di luar gitu lah. Sementara saya pikir Pak Alek itu kan awal-awal bahkan sebelum ke Surabaya diceritakan dari Mojokerto sudah nabur gitu loh. Hidupnya sudah bicara duluan, hidupnya sudah melakukan duluan baru dia diakui, dapat penghargaan begitu. Nah, sekarang ini kan itu yang mungkin jadi pelajaran buat kita untuk diteruskan depan bicara soal movement gitu. Banyak orang membangunnya kan sebuah monumen gitu loh ya. Jadi acara demi acara event begitu kan bukan begitu. Jadi kayak Pak Alek kan sekali lagi tadi bicara soal nama bahkan sampai ke akhirnya ke depan di akhir hidupnya itu Menara Jakarta kan juga tidak ada nama-nama bahkan itu istilahnya kan dipersembahkan begitu kan istilahnya ketika bahkan diberikan juga gitu istilahnya gereja dan ini jadi menurut saya ya kalau kita mau jadi pemimpin kita menularkan itu tadi kenapa ya karena hidupnya bicara lebih luas gitu ya lebih dulu gitu daripada khotbahnya jangan sampai kita kebalik ini hari-hari ini kan banyak quote di Instagram menggantikan STT begitu kan jadi itu dulu yang bicara lebih besar daripada hidup kita gitu nah itu yang mungkin menarik sih gitu. Thank you Kak Albert berarti bahwa satu sisi yang menarik dari kepemimpinannya Pak Alex ini adalah dalam legasi kepemimpinan Pak Alex ini adalah di backstage-nya ya yang tadi sempat disinggung Bro Randy itu bagaimana beliau di dalam kamar doanya ini apa yang selama ini dia
ada dalam ruangan tertutup itu mulai dibukakan gitu kan, dan dampaknya kita bisa lihat sendiri gitu. Hasilnya yang tadi orang-orang yang telah mengikuti beliau merupakan anak-anak rohaninya, memiliki warisan-warisan rohani yang luar biasa ya. Ada compassion, kuat di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Bahkan saya ingat banget Pak Niko pun selalu menekankan pentingnya pujian, doa, dan penyembahan ini sama firman Tuhan gitu. Nah, bagaimana pandangan Ci Yunita sih, apalagi mengingat Ci Yunita sendiri ini dulunya pernah berada dalam lingkungan Betani nih, lahir dari Betani nih. Bagaimana Ci menurut pandangan Ci Yunita terhadap hal ini nih? Ya, kalau kita lihat tuh Pak Alek tuh memang seorang pemimpin yang istilahnya visioner dan benar-benar menghidupi ya. Kalau kita lihat salah satu kekuatan dari Betani juga yang itu memperlihatkan visinya Bapak Alek itu family altar ya. Jadi kita tahu ya family altar. Family altar itu kan istilahnya bahasa sederhananya altar di keluarga. Ada altar di keluarga, ada mungkin altar itu berbicara doa, pujian, penyembahan di keluarga. Dan konsep keluarga itu yang terus dibawakan oleh yang terlihat jelas gitu di Successful Betani Families gitu kan. Wujud kecil-kecilnya adalah family altar. Dan dari FA itu disitulah terlahir pemimpin-pemimpin gitu kan. Jadi Pak Alex memakai FA itu untuk beliau itu menghasilkan orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang baru gitu ya. Jadi melalui setiap FA itu, setiap orang itu dilatih, setiap orang itu diberi kesempatan, diberi kepercayaan untuk mereka tuh boleh melayani. Dan saya sendiri melihat bahwa banyak orang atau banyak pemimpin juga yang dulunya mungkin dari orang yang biasa, belum bisa apa-apa, tetapi melalui FA itu lahir gitu pemimpin-pemimpin yang baru. Sehingga kita tahu bahwa di dalam FA itu selain ada altar, tetapi juga ada spirit keluarga di situ. Dan seorang bapak itu lahir atau ada di dalam satu keluarga itu. Itu sih yang saya lihat bahwa benar-benar ketika almarhum Bapak Alek itu menyampaikan atau memberikan visi Successful Betani Families, itu benar-benar beliau itu menghidupinya. Dan salah satunya kekuatannya yang kita bisa lihat yaitu melalui FA itu, gitu sih yang saya lihat. Jadi benar-benar menggabungkan antara altar itu dengan konsep family. Berarti gitu. Melihat konsep altar family, nah ditambah tadi Kak Albert sempat singgung juga mengenai yang namanya adalah bagaimana sosok untuk mendengarkan firman apa ya. Jadi tidak hanya dia menjadi seorang pemimpin saja dengan quotes doang segala macam, tapi dia juga mendengarkan apa yang Tuhan mau, menghidupi firman, dan itu yang ditanamkan begitu ya, Kak Albert sama Ci Yunita ya, yang kalau yang saya mau rangkum nih, yang intinya. Nah, pertanyaan saya adalah melihat hasil-hasil karyanya beliau gitu kan, dan ditambah melihat sempat retaknya antara beliau dengan Pak Niko nih, khususnya ketika Betani Successful Family itu didapatkan untuk diturunkan. Nah, bagaimana kaitannya ini dengan konsep yang tadi sempat disinggungkan bahwa di dalam family itu sangat penting sekali nilai family. Nah, kaitannya dengan penurunan nama khususnya label Betani Successful Family itu bagaimana ya menurut pandangan Yunita dan Kak Albert nih? Karena kan dampaknya kita lihat bahwa karena itu sempat mereka keluar, sejarah mencatat bahwa mereka keluar dari GBI, mereka bikin sinode Betani gitu kan, mereka menjalaninya. Nah, ini bagaimana pendapatnya Kak Albert dan Yunita terhadap pentingnya membangun family dan family yang seperti apa sih? Apakah betul bahwa ketika nama diturunkan itu bisa, ya itu akhirnya ya saya nanya bye-bye sebagai family atau seperti apa sih gitu? Kayak mungkin dari Kak Albert dulu, silakan Kak. Saya melihatnya justru lain ya, maksudnya mereka bertiga ini kan waktu itu masih di GBI gitu kan. Justru Pak Alek itu kan setahu saya kalau berita di ini kan ya, kalau sekali lagi kalau salah ya saya minta maaf gitu, tetapi setahu saya kan juga tidak keluar gitu loh. Jadi maunya kan masih tetap, kan ini hanya masalah persepsi, hanya masalah pandangan gitu, sekali lagi bahwa ini visi gitu. Ini visi family yang family-nya Betani yang sukses begitu kan, bukan soal nama gitu. Nah, kalau Pak Alek dan Pak Arifin dan Pak Niko kemudian turunkan nama, kalau sampai istilahnya Pak Alek tersinggung ya Pak Alek justru
ya sudahlah aku tak keluar sekalian gitu kan, hasilnya cabang-cabangku dihabisin kok gitu. Ternyata kan enggak juga, enggak sakit hati dengan GPI gitu loh. Dan buat saya kan justru masih respect, bahkan ini mengajarkan kita untuk respect para senior, respect kan. Kalau mau loh, jangankan nunggu GPI minta turunkan nama. Ya, kalau mau Pak Alex dari dulu aja bikin sinode sendiri gitu kan. Ini kan hanya karena mungkin justru orang-orang yang mungkin saya enggak tahu di Pak Alexnya atau siapa ya yang mau bikin sinode Betani. Jadi kalau pertanyaan ini ditanyakan ke saya enggak akan membahas soal sinode Betaninya, karena buat saya fokusnya karena itu juga bukan Pak Alex kan di awalnya sinode Betani begitu. Jadi karena menurut saya justru di puncak-puncaknya kalau Pak Alex mau. Nah, kalau sekarang mau fair-fairan nih, sekarang kalau kita ya maaf ngomong belak-belakan di sini ya. Kalau mau fair sekarang, waktu itu dirame-ramekan, Betani suruh turun nama. Nah sekarang yang mana yang turun nama? Justru bahkan sekarang yang turun nama itu jadi sinode baru sekarang di GPI, gitu loh. Ya kalau tidak malah justru tetap pakai nama mereka di GPI sekarang, gitu. Jadi kalau mau bicara soal soal Pak Alex. Itu kan yang Pak Alex minta di dalam gedung gereja pun juga hanya nama Successful Betani Families. Gitu. Kalau sekarang ini lagi ribut, misalkan contoh politik, Jokowi bilang jangan pasang foto di gerbang istilahnya di kampung-kampung gitu, misalnya di gerbang atau Pak Alex kan nggak pernah pasang foto, minta fotonya dipasang di mimbar begitu kan. Itu kan enggak gitu yang. Jadi buat saya kemudian dengan nama Pak Alex Abraham Tanu Saputra Ministry, yaitu sekali lagi kalau dia mau nggak usah nunggu sekarang gitu kan. Justru bahkan alasannya kan dia pengen bergerak di interdenominasi dan juga karena tidak ada yang menerima atau memayungi dia gitu. Jadi menurut saya kalau urusan pengen menonjolkan Betani mempertahankan, saya tidak yakin sih dari Pak Alex. Kalaupun itu dari Pak Alex, ya itu mesti saya mungkin solusi win-win solution sih gitu. Bagaimana memfasilitasi suara-suara atau yang berkeinginan tetap nama Betani dan yang Pak Alex sendiri kan masih bertahan di GPI gitu. Saya merasa itu sebuah keputusan yang menarik gitu ya, karena ada apa gitu kok masih tetap kekeh di GPI gitu kan. Gitu itu ya walaupun mungkin jadi misteri kita sekarang karena sudah almarhum ya. Jadi itu menurut saya mungkin dari pandangan yang lain. Thank you Albert. Jadi kalau saya mau garis bawahi tadi statementnya Albert bahwa yang salah satu legacy yang Pak Alex tinggalkan dalam hal ini adalah tentang apapun yang terjadi tetap respect satu sama lain dan tetap menjaga hubungan keluarga itu ya, karena sampai akhir hayatnya pun kayak statementnya Pak Niko dan Pak Timotius itu bahwa beliau ini sosok Pak Alex ini adalah sosok seorang bapak yang luar biasa yang menginvestasikan hidupnya dengan sangat dedikasinya, khususnya dalam nilai tadi ya yang disampaikan. Ya bahkan kan diceritakan ada di informasi kan ada SPGI yang mereka sempat ketemu lagi kan gitu. Ya, itu ada beberapa saksi mata yang katanya ekspresinya juga udah happy banget begitu. Itu membuat saya kan itu sebetulnya kan mungkin digoreng di luar gitu loh. Kalau di merekanya mungkin tetap ada ikatan batin begitu. Yes. Ya. Nah, itu mungkin yang tadi Kak Albert sempat singgung ya, bahwa itulah family gitu ya Kak Albert ya. Dan ini yang ditanamkan gitu ya. Bukan label nama gereja, tapi label ikatan batin yang terbentuk sebagai satu keluarga bapak dan anak itu. Oke, siap. Thank you Kak Albert. Kalau kayak gitu bagaimana menurut pandangan dari Ci Yunita? Ya, kalau kita lihat kan memang seorang Pak Alex itu kan sangat visioner. Dalam arti pemimpin itu kan pasti identik ya dengan visi. Jadi kita tahu bahwa misalnya aja gereja di Mojokerto, gereja di Manyar, terus setelah gereja di Manyar selesai, beliau dapat visi untuk gereja di Nginden, setelah Nginden selesai dapat visi untuk gereja di untuk menara doa, dan beliau itu kan benar-benar fokus ya dengan visi yang Tuhan taruh itu gitu kan. Dan begitu pula yang saya lihat tentang Successful Betani Families. Jadi bagi saya melihat gitu kan, bagi beliau, dan memang ini seorang pemimpin, visi itu adalah bagian yang sudah menyatu dengan dirinya. Karena seorang pemimpin tanpa visi bukan seorang pemimpin gitu kan. Itulah sebabnya kalau kita lihat dari sisi kepemimpinan, beliau begitu memegang visi Successful Betani Families karena memang itu visinya, dan tanpa visi itu bukan lagi seorang pemimpin gitu. Jadi
yang mungkin kita bisa pelajarin dari beliau, salah satunya adalah ketika kita berbicara leadership, jadi visi itu harus benar-benar menyatu dengan diri kita, bahkan itu adalah tujuan atau keberadaan kita itu karena visi itu, yang pasti karena visi dari Tuhan ya, bukan berbicara visi pribadi ya. Jadi untuk itulah alasan kita hidup, untuk itulah alasan kita berada, untuk itulah alasan kita itu melakukan segala sesuatunya, untuk kita boleh mencapai visi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Jadi sebagai pemimpin, kita meneladani dari beliau adalah setia terhadap visi yang sudah Tuhan taruh, bahkan sampai akhir hidupnya beliau tetap mengerjakan. Dan kita tahu bahwa di akhir hidupnya, ketika Manyar sudah jadi, Nginan sudah jadi, Menara Doa juga on progress ya kalau nggak salah ya, atau mungkin sudah jadi juga. Beliau kan juga punya visi untuk kesatuan tubuh Kristus gitu kan. Dan itu yang bagi saya sendiri melihat bahwa itu adalah juga warisan buat setiap kita gitu. Mandat itu adalah mandat yang harus kita bawa. Kalau kita mengaku kita adalah keluarga Betani, orang-orang yang sudah lahir karena pelayanan dari Bapak Aleksanus Saputra gitu kan. Kesatuan tubuh Kristus itu adalah hati yang Tuhan taruh dalam diri beliau, dan itu juga harusnya menjadi hati setiap kita, bahwa kita akan terus bergerak untuk kesatuan tubuh Kristus. Itu sih yang saya lihat. Jadi visi itu melekat dengan diri seorang pemimpin, seperti itu. Siap, thank you Ci Yunita. Dan kalau saya mengingat kembali dan saya teringat kembali ayat yang di firman Tuhan yang berkata bahwa tanpa visi liarah rakyat gitu ya. Jadi ini sepertinya Ci Yunita menekankan sekali bahwa inilah kenapa yang menggerakkan seorang Pak Alex ini dengan Bethany Movement-nya, tentang visi Bethany family-nya ini, tentang keluarganya ini, dan DNA keluarga, DNA bapak anak yang sangat luar biasa sekali gitu. Oke, ada sebuah komen dari Bethany Tayupati. Terima kasih atas komennya, Grace and Mercy. Oke. Nah, ini Grace and Mercy mungkin maksudnya adalah nilai-nilai yang ditanamkan dalam Successful Bethany Families, berarti ya tentang. Oke. Ada komen juga dari Pak Hani Setiawan tentang Bethany Movement dalam konteks Yohanes 17 untuk gereja di Indonesia. Tolong diulas. Oke. Nah, bagaimana menurut Bro Randi terhadap pertanyaan dari yang tadi di sanggahan dari Bethany Tayupati tentang Grace and Mercy, sama konteks Yohanes 17 tentang gereja di Indonesia yang tadi juga sempat disinggung Ci Yunita tentang kesatuan tubuh Kristus di hari-hari akhirnya Pak Alex, khususnya beliau hampir tiap tahun mengadakan acara tersebut ya, SKGI kalau tidak salah namanya gitu. Silakan Bro Randi. Dalam konteks Oke. Ini bicara tentang ini ya, Bethany Movement dalam konteks teosis dan kenosis toh. Ini kan dalam konteks itu ya. Dalam kita bicara tentang Yohanes 17 itu, Yohanes 17 itu kan bicara tentang Yesus di dalam aku, Yesus di dalamku, aku di dalam Yesus. Itu kenosis dan teosis ya. Yes, betul. Nah, ini yang menarik bagaimana kalau biasanya kalau di bahasa yang populer itu glinding wae, percaya saja. Nah, itu yang dan iman itu kan salah satu iman itu kan yang seringkali salah satu yang menggerakkan Bethany Movement adalah gerakan iman, dan bagaimana mereka membangun gereja. Nah, itu dengan ini, dan mereka sangat percaya sekali bahwa iman, ketika karena mereka sangat percaya dengan ayat ini, dan ada kenosis dan teosis di dalam, dan mereka ada di dalam nggaling kaulo Gusti itu. Jadi bersama Yesus itu jadi kayak satu kesatuan, berjalan bersama, bekerja bersama untuk mendatangkan kerajaannya di bumi. Nah, ini menarik bagaimana ini tadi ya, bagaimana kalau kita lihat sejarah perjalanannya itu kan dari rumah yang kecil, bagaimana tadi saya singgung ya, dari rumah doa yang kecil cuma di garasi itu bisa berkembang sampai bahkan sekarang bisa dikatakan jadi jaringan internasional ya, gereja jadi jaringan internasional, dan bahkan gereja yang inden itu terbesar di Asia Tenggara kalau tidak salah. Nah, itu kan bagaimana seringkali dikatakan bahwa iman berjalan dengan iman, berani. Nah, itu yang menarik dari sana sih. Jadi Bethany Movement ini sangat mempraktekkan teosis dan kenosis dengan pendekatannya yang unik ya. Seringkali kan blending wae, itu kan seringkali kita orang kenal ya, teologi yang
Bimbing saja, percaya saja, jalan dulu. Tadi kan disebutkan juga, kalau tidak salah di awal-awal bagaimana Pak Alex itu sudah bangun dulu saja, jalan saja, nanti saya bantu. Nah, padahal dalam kenyataannya Pak Alex tidak bisa bantu, tapi yang di anaknya yang didorong itu bisa berkembang. Nah, itu yang menarik, bagaimana teosis dan kenosis itu dipraktekkan secara luar biasa di gerakan ini. Itu sih menurut saya. Oke, thank you. Nah, kalau pendapat Ci Yunita sendiri bagaimana Ci terhadap tadi yang disampaikan tentang grace and mercy, serta kaitannya terhadap Yohanes 17 ini, khususnya di ayat 21 ya, seperti yang tadi Ci Yunita sampaikan. Oke, kalau saya lihat sih Yohanes 17 itu kan berbicara doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Jadi Yesus berdoa untuk kesatuan murid-muridnya, agar murid-muridnya menjadi satu dan dunia bisa melihat Bapa melalui kesatuan setiap mereka. Dan kalau kita kaitkan dengan Bethany Movement seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa ketika Pak Alex dapat visi atau punya visi untuk Satuan Tubuh Kristus. Jadi di situ menjadi visi beliau di akhir hidupnya gitu. Dan ketika visi itu ada dalam diri Pak Alex gitu kan, itu juga yang seharusnya menjadi visi kita juga, yang kita mengaku bahwa kita itu adalah Bethany Families gitu. Jadi yang saya lihat adalah bagaimana Bethany Movement ini kegerakan untuk kita ini menjadi satu keluarga. Itu bukan berbicara soal organisasi Bethany, bukan, tetapi satu keluarga di dalam Kristus, satu keluarga, satu tubuh Kristus gitu. Jadi itu yang saya lihat ya, yang menjadi visi almarhum Pak Alex di akhir hidupnya gitu. Dan bagaimana setiap kita bisa mengemban mandat itu atau visi itu yang sudah beliau wariskan buat setiap kita. Itu sih yang saya lihat seperti itu. Oke, Ci Yunita. Jadi kalau saya mau rangkum nih, berdasarkan yang dari tadi sempat kita bahas juga, bahwa salah satu legacy terbesarnya Pak Alex itu adalah untuk melihat rencana Tuhan dalam doanya Tuhan Yesus kepada setiap muridnya di Yohanes 17 ayat 21 ini, bahwa kerinduan Tuhan untuk mengumpulkan satu keluarga, untuk mengumpulkan setiap anak-anaknya, dan memberikan suatu DNA dan menjadi sebuah figur seorang bapak, agar anak-anaknya tetap berjalan di dalam seperti Tuhan. Seperti itu bukan yang Ci Yunita maksudkan? Dan betapa pentingnya untuk keluarga itu semuanya saling bersatu gitu ya. Mandat inilah Bethany Movement itu. Seperti itu Ci Yunita ya. Betul. Mungkin Kak Albert ada tanggapan lain? Kalau saya melihat sebetulnya dia melakukan sih, kalau saya lebih mencermatinya, kemuliaan kuberikan supaya mereka bersatu. Nah, itu di tahun SPGI tahun 98 itu kalau tidak salah, itu bicara soal declare His glory, lalu 99 bicara soal unify your generation. Jadi sama kan gitu. Jadi kemuliaan dulu, baru unity gitu. Nah, jadi bukan unity untuk kemudian dipaksa-paksakan untuk sebuah hal yang harvest atau besar gitu. Nah, menurut saya Pak Alex stepnya sudah benar gitu ya. Awalnya kan dari praise and worship, lalu baru muncul Som. Nah, tadi Bethany itu kan bicara soal Maria, baru Marta. Nah, jadi kalau yang dibawakan itu tadi seringkali kan kita dengarkan bicara soal bahasa roh, soal keintiman. Nah, sebenarnya kan tinggal keputusan kita, tapi fokusnya supaya kita ketemu Tuhan ketika kita kembali kepada kingdom kan. Kingdom itu king yang dominion kan. Jadi ketika kita semua menundukkan diri kepada kepemimpinan Kristus gitu, yang mengalami kemuliaan Tuhan, itu harusnya pasti kita tinggal memutuskan mau bersatu atau tidak gitu. Nah, jadi dengan yang lain gitu loh, jangan dengan sesama. Nah, sulitnya gereja-gereja bersatu menurut saya mirip ketika kemudian kita tadi yang saya merasa dapat, yang satu soal Bethany Families is Kingdom Family, yang kedua adalah families itu bukan berarti familiar gitu. Seringkali kita ini yang membuat kita terpecah-pecah karena kita familiar gitu, karena doktrin ya, jadi pengajaran dulu yang duluan, padahal justru di dalam penyembahan, di dalam worship, di dalam prophetic itu kan ada ayat firman Tuhan, matamu menuntun aku gitu. Jadi di dalam keintiman Tuhan pasti nuntun gitu, pasti tuntunan
dan seringkali kan Kohani bilang ya, satu tuntunan firman Tuhan kepada satu tubuh Kristus itu juga berlaku untuk semua. Ketika Tuhan bicara meneduhkan badai, semua perahu juga tenang begitu. Jadi satu perkataan firman itu juga berlaku untuk seluruh perahu yang ada gitu. Jadi profetik itu pasti mendahului gitu lah. Karena yang memecah belah kadang karena kita tadi familiar ya, sama kejadiannya kan kayak Marta atau Maria itu. Ketika Lazarus meninggal, itu kan karena enggak match gitu ya ketika bicara soal iman gitu. Imannya Marta bilang oh nanti ya, oh bukan. Itu oh masa lalu bukan, sekarang ini loh kalau kamu percaya gitu kan. Kalau Tuhan, jadi ketika kita enggak match, ketika kita enggak selaras tadi kalau bahasanya Bro Randy tadi ya, bicara soal kemanunggaling tadi itu membuat tidak bersatu gitu. Jadi menurut saya kembali kepada pola ya, istilahnya saya bicara soal pola, bicara soal bangun gereja itu kan dibangun di atas dasar nabi dan kerasulan gitu. Nah dari Betani ini kan urutannya dari awal memang praise and worship, tapi berikutnya juga tidak melupakan ada pola gitu, ada som itu yang diletakkan gitu ya, ada itunya polanya. Nah jadi pola ini gitu ya, polanya adalah ya prophetic duluan gitu ya, kingdomnya duluan baru families, jangan kebalik gitu, families dulu baru kingdom gitu, jangan terbiasa biasanya karena sejarah tradisi yang membuat kita tidak bisa bersatu gitu loh, itu yang menurut saya begitu. Thank you Kak Albert. Jadi kalau yang tambahan dari Kak Albert adalah di dalam mengumpulkan keluarga ini sangat penting sekali kita untuk keluar dari pola yang melihat kesamaan ya Kak Albert ya. Begitu bukan Kak Albert? Kalau untuk saya klarifikasi dulu. Kesamaan gimana maksudnya? Karena kan tadi kan family is not familiar gitu kan. Jadi kan bahwa ketika mengumpulkan keluarga, membentuk keluarga untuk jadi satu itu tidak hanya sebatas familiar doang gitu. Iya. Ya baliknya harus kingdomnya duluan yang depan. Betul. Berarti bahwa untuk membentuk family harus mengutamakan kerajaannya Tuhan, keprofetikannya itu artinya harus sama-sama bagaimana semua mencari hatinya Tuhan gitu ya Kak Albert ya. Ya itu kan polanya Pak Alek kan, Pak Niko juga gitu kan, dengar dulu baru perkatakan gitu. Jadi memang ngalami Tuhan dulu baru itu tinggal betulnya mewujudkan aja sih kita kesatuan ini. Kita mau ndak mewujudkannya itu gitu. Oke, thank you Albert. Ini jadi luar biasa ya teman-teman semua ya, bahwa warisan yang ternyata di dalam Bethany Movement ini sangat dalam sekali gitu ya, diajarkan, dan yang mungkin kita cuma melihat beritanya saja, tapi kita tidak mencoba melihat nilai apa yang diajarkan. Ternyata dalam sekali ketika kita ngobrol seperti ini ya, bahwa ada pentingnya sebuah keluarga ini gitu teman-teman. Nah, bagaimana tanggapan Bro Randy nih terhadap statement dari Ciunita dan Kak Albert ini? Nah, kalau saya sih mau tanya ya, Mas, saya melempar pertanyaan ya untuk tanggapan tentang pola keluarga tadi ya. Nah, menurut teman-teman ini gereja sekarang itu dibangunnya lebih, sekarang itu kan masyarakatnya lebih individualis toh. Maksudnya masyarakat sekarang kan lebih individualis. Dan, salah satu yang menarik tadi, ternyata ini saya juga baru tahu. Gereja Bethany kan terkenal dengan mega church, modern church lah, terkenal dengan modern church. Tapi ternyata nilai-nilai yang nilai-nilai ketimuran, keluarga, terus bapak itu kan, masyarakat Indonesia kan masyarakat patriarki ya, bapak, sosok seorang bapak itu ternyata dibangun. Nah, kalau menurut teman-teman nih bagaimana nih praktek gereja-gereja sekarang itu, apakah juga mengedepankan family di tengah zaman yang memang sangat ini ya, sangat semakin individualis, atau seperti apa menurut teman-teman nih praktek ini ya, praktek komunal, bentuk komunal gereja itu sekarang bagaimana sih menurut teman-teman gitu? Bisa kita diskusikan bagaimana bentuknya ini, apakah ini sih masih apakah beberapa gereja menganggap ini masih relevan, atau memang bentuk komunalnya sekarang sudah berubah dengan perubahan zaman ya. Ini yang perlu ini sih saya tertarik untuk bertanya sama teman-teman juga. Jadi bentuk komunalnya gereja sekarang itu kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Apakah masih relevan pendekatan keluarga yang model-model patriarki, kita ada pembapaan gitu, atau seperti apa? Oke, jelas ya pertanyaannya ya. Bisa dimulai dari yes. Mungkin bisa dimulai dari Kak Albert dulu ya. Silakan Kak Albert. Yes. Kalau saya melihat tetap ya, tapi polanya mungkin pola Paulus ya. Jadi Paulus itu punya rasul-rasul di Yerusalem,
lalu punya sahabat begitu, punya rekan, dan punya yang dimentor. Itu lingkaran sehat. Menurut saya loh ya, dugaan saya tanpa mengurangi rasa hormat. Kalaupun di akhir hidupnya dinilai atau bahkan banyak berita miring, itu menurut saya karena kita sendiri mungkin sebagai jemaat membiarkan pemimpin itu sendirian di atas gitu. Jadi tidak akan pernah, menurut saya ayat tidak baik manusia seorang diri saja itu bukan soal ayat pacaran gitu, tapi itu hukum gitu. Tidak baik manusia itu seorang sendirian, jangan biarkan pemimpin itu sendirian gitu. Banyak kejatuhan itu karena sendirian begitu. Nah, soal apa namanya, itu dua sisi kan, dari pemimpin atau dari jemaat. Nah, kalau dari jemaat kita memang ketemukan tantangan tadi seperti yang Bro Randy bilang, tantangan generasi. Tetapi sebenarnya dari pemimpin itu tantangan yang terbesar adalah begini sih. Kisah Rasul 5 mencontohkan ketika Gamaliel menasihatkan gitu ya, memberi jalan keluar ketika kemudian murid-murid itu mau dibunuh gitu, mau dihukum. Itu kan sebuah nasihat yang bagus. Biarkan aja, kalau memang dari Tuhan itu pasti akan tetap gitu. Tapi Yudas Tadius itu kan ketika pemimpinnya mati, pengikutnya bubar. Nah, ini bicara soal apa sih? Bicara soal pemimpin itu berhasil atau tidak ketika dia justru tidak menjabat gitu loh. Bukan ketika dia ada. Ketika dia tidak ada, itu bagaimana hasilnya. Nah, pertanyaannya sekarang ini, rela enggak pemimpin melepas? Rela enggak? Nah, Pak Niko dan Pak Arifin adalah contoh hidup di mana bisa dinikmati ketika Pak Alex masih ada. Gitu, jangan sampai pemimpin sudah mati, itu kan yang dimimpikan Miles Monroe gitu. Ngerinya tragedi adalah ketika pemimpin sudah mati di peti mati, kemudian orang baru ngambil estafet berikutnya, baru ngambil tongkat estafet itu di peti mati. Itu kan mimpinya Miles Monroe terakhir gitu loh. Jadi sebuah, kalau benar-benar pembapaan, benar-benar sebuah family ya, lahirkan anak-anak di saat kita hidup. Dan itu family gitu, masih relevan, karena prinsip Tuhan itu kan tidak bisa diukur dari soal ini relevan apa tidak. Justru itu tantangan kita, bagaimana prinsip firman Tuhan ini bisa dinyatakan di zaman ini, di generasi ini gitu. Jadi konteksnya keluarga menurut saya lengkapnya ya, kita punya orang tua, punya rekan, dan punya anak sih gitu. Oke, kalau Kak Albert bisa tarik garis juga nih Kak, berdasarkan kejadian, kalau kita pelajari dari kisahnya Pak Alex ya Kak Albert ya, bahwa Pak Alex itu berkali-kali ketika ditanya orang, dia bilang gereja ini adalah miliknya Tuhan Yesus. Jadi terserah Tuhan Yesus mau diapakan. Itu satu, itu kaitannya bagaimana. Kedua adalah, kalau kita kaitkan juga bahwa dengan hasil akhirnya Pak Alex itu kan kemarin ada kesaksian juga dari, saya lupa ada juga yang memberikan kesaksian bahwa Pak Alex ini sampai menjelang akhir hidupnya, beliau tetap akan terjun misi, dia pergi misi, dan dia lebih mengutamakan membangun pribadi orang gitu kan di daerah-daerah misinya gitu. Nah, ini bagaimana kaitannya terhadap hal ini Kak, tentang keluarga di masa saat ini gitu. Dan apalagi kalau kita lihat nih di pola pandemi, di masa pandemi ini kan seakan-akan Tuhan menutup pintu-pintu gereja gitu kan, dan semuanya mulai dari rumah-rumahnya kembali, dan itu kan mengulang pola di Kisah Rasul, Jemaat Mula-Mula, dan juga mengulang pola saat Tulak ke-10 gitu bagi bangsa Israel. Nah, bagaimana pandangan Kalber terhadap hal itu? Tadi dikaitkan dengan apa yang pertama tadi? Sorry. Yang pertama itu kalau kita mengaitkan berdasarkan value atau nilai statementnya Pak Alex, berdasarkan dia bilang bahwa ya buat dia gereja yang udah dia bangun ini bukan punyanya dia, tapi punyanya Tuhan Yesus. Jadi apapun yang terjadi di gereja ya terserah Tuhan Yesus, karena yang penting buat dia adalah dia melakukan bagiannya dia. Ditambah kesaksian yang kayak tadi Kak Albert sempat sampaikan juga ya, bahwa menjelang ya Pak Alex itu kan hari-hari ini terjun ke misi semua nih, membangun tubuh Kristus nih. Nah, kalau dikaitkan semua seperti apa nih Kak tentang ini? Saya melihat bahwa gereja ya memang ya seperti Pak Alex lakukan ya, seperti SOM itu kan melahirkan pemimpin gitu loh. Jadi tadi kalau tadi disebut dengan Bu Yunita ya, maksudnya pemimpin melahirkan pemimpin, bapak melahirkan bapak. Ya itu kan goalnya ya, harus membangun orang gitu ya. Quote salah satu hamba Tuhan di Jakarta kan berkata, jangan pakai orang untuk bangun pelayananmu, tapi pakailah pelayananmu untuk membangun orang begitu. Nah, menurut saya itu konteksnya polanya pola di Kejadian sih. Ketika Abraham melepaskan Lot, itu kan hamba yang lahir di rumah, kemudian dilatih
dan diutus. Jadi berkaitan dengan itu ya harusnya gereja ya itu tadi family yang lahir, maksudnya jangan biarkan orang percaya itu tidak lahir di gereja, di keluarga gitu ya, lahir di keluarga, kemudian dilatih, kemudian diutus gitu. Itu makanya saya percaya bahwa gereja itu harusnya tidak ribet ya. Menurut saya cuma 3 aja sih. Prophetic duluan, ya lahir itu harus lahir baru ya, prophetic, kemudian disciple, equipping. Nah, kebanyakan gereja salahnya apa? Semakin hebat orang itu merasa hebat kalau banyak orang bergantung sama dia. Harusnya shifting gitu. Harusnya kita ini 5 jawatan itu diberikan untuk melengkapi gereja, membangun orang kudus. Jadi gembala-gembala harusnya bukan kepada penggembalaan, tetapi pada pelatih kita ini. Makanya seperti Paulus gitu, 3 tahun melatih, Asia dengar seluruh Asia dengar Injil. Jadi kembalinya harusnya kepada pemimpin itu melatih. Makanya kan Pak Alek kemudian melatih pemimpin begitu kan. Ya, jadi melatih kemudian itu pemuritan, yang ketiga ya evangelism, misi. Ya cuma 3 itu. Pengajaran enggak ada. Ya bukan enggak ada, tapi karena include di prophetic tadi, matamu menuntun aku, atau kemarin bahasa gatheringnya kemarin kan istilahnya sidang ilahi gitu kan. Di dalam sidang ilahi itu pasti ada tuntunan gitu. Jadi menurut saya gereja itu harusnya cuma 3 itu aja sih. Seperti polanya Abraham dengan waktu membebaskan Lot itu, lahir di rumah, dilatih dan diutus gitu. Jadi harus bergeser kepada hanya sekedar kalau kita gembala seneng kan, wah jadwalku sibuk, aku enggak punya waktu. Sakit lari ke gembala, jemaat lari ke gembala. Enggak, itu sih harusnya kita fokusnya harus melahirkan pemimpin gitu. Berarti kalau saya mau bisa tarik bahwa dari Kak Albert bahwa Bethany Movement ini yang ditangkap terhadap family ini termasuk menjawab juga dari pertanyaan Bro Randi ya, bahwa dalam konteks family yang saat ini adalah bahwa gereja tidak membangun sebuah gedung gereja saja, tapi gereja itu membangun seseorang untuk mengalami prophecy, melatih mereka, dan alhasil bisa menempatkan orang tersebut sesuai dengan posisinya ya Kak Albert ya. Itulah family ya. Dan akhirnya mengutus mereka untuk menjalankan posisi tersebut gitu. Nah, kalau dari Ci Yunita sendiri bagaimana nih, Ci? Ya, saya setuju ya. Jadi kan istilahnya gini, gereja itu kan di mana orang-orang itu mereka tuh lahir baru, terus mereka tuh diperlengkapi, bertumbuh di sana, bertumbuh, terus diperlengkapi, terus dipersiapkan untuk mereka itu ke dunia, ya gitu kan. Jadi gereja itu sebenarnya kan bukan tujuannya, tapi gereja ada itu untuk dunia. Jadi tujuannya adalah untuk ke dunia gitu kan. Jadi mungkin yang ini kan pertanyaannya Bro Reni juga, gimana sekarang gereja itu gitu kan. Ya mungkin yang saya lihat ya, ini nggak tahu sih, mungkin saya juga bisa saja salah melihat, atau saya nggak tahu, ada hal-hal yang saya juga nggak tahu, tapi yang saya lihat adalah gereja mungkin ya mau jadi keluarga gitu kan, tapi cenderung keluarganya itu keluarga yang istilahnya ini keluargaku ya keluargaku, keluargamu ya keluargamu gitu kan, tapi bukan saat memahami keluarga itu sebagai konteks tubuh Kristus gitu. Jadi keluarganya lebih ke ini keluarga GPI, terus ini keluarga misalnya yang lain gitu kan, tapi keluarga hanya ya personal gereja lokal gitu. Tapi kan harusnya kita memahami keluarga itu ya memang gereja lokal itu adalah keluarga, tetapi ketika kita satu tubuh Kristus itu adalah keluarga yang sesungguhnya gitu kan. Dan ketika Tuhan bilang di doa Yohanes 17 itu kan jadikan mereka satu, itu dalam arti kan kita semua, kita yang percaya di dalam Kristus, kita yang lahir baru, kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang sudah menerima baptisan itu, kita disatukan sebagai satu keluarga di dalam Dia gitu ya. Jadi mungkin kita seringkali gereja itu ya terjebak, memang maunya sih konsep keluarga, tetapi lebih terjebak pada keluarga personal masing-masing gereja. Belum benar-benar melihat bahwa gerejamu itu juga keluargaku gitu. Jadi belum benar-benar, ya mungkin nggak semuanya seperti itu. Mungkin ada juga yang sudah menghidupi, tetapi yang saya lihat belum semua itu menghidupi. Dan bagaimana mandat Bethany ini kita bisa bawa, dan untuk kita melihat satu tubuh Kristus itu sebagai keluarga kita bersama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang menganggap orang lain atau gereja lain keluarga kita juga nggak akan keberatan seperti yang Pak Alex lakukan kan, ketika harus mengutus orang, harus kehilangan orang untuk membangun keluarga yang lainnya gitu kan, karena bagaimanapun kita tetap satu keluarga gitu, seperti itu. Jadi konteks keluarga ini harus kita pahami bahwa keluarga itu bukan sekedar keluarga
lokal, walaupun keluarga lokal itu memang juga keluarga, tetapi keluarga di sini lebih ke kita ini satu keluarga di dalam tubuh Kristus, apapun denominasinya, apapun doktrinnya, apapun istilahnya gerejanya, kita tetap satu, dan itu yang harus kita bawa, dan itu yang harus kita hidupin. Seperti itu sih menurut saya. Ci, berarti kalau saya memetik garis kesimpulannya nih dari Ci Yunita bahwa setiap gereja merupakan sebuah keluarga-keluarga kecil yang dimana di dalam mandat Bethany ini, di dalam mandat Bethany Movement dari Pak Alex ini adalah bahwa setiap keluarga-keluarga kecil itu merupakan satu puzzle yang harus dikumpulkan menjadi satu keluarga yang besar di dalam itu keluarga tubuh Kristus itu ya. Dan semuanya harus diposisikan kayak tadi dah saya Pak Albert bahwa semuanya harus mendapatkan pesan Tuhan, harus mengalami profetik untuk mendapatkan message-nya Tuhan, mendapatkan firman Tuhan yang dilatih sesuai dengan posisinya mereka dan kemudian diutus seperti itu ya. Ini merupakan suatu mandat global atau mandat besar di dalam Bethany karena ujungnya adalah pemimpin melahirkan pemimpin gitu ya, dan Bapak melahirkan Bapak. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk mereka terus melahirkan kelanjutannya ini. Seperti itu. Nah, kalau dari Bro Randi, jadi jawaban dari Ci Yunita dan Kak Albert nih, bagaimana, Bro Randi? Oke sih, menjawab ya, pertanyaan saya menjawab. Dan yang ini sih menambahkan juga, apa ya sih, kalau kita ngomong tentang keluarga, itu salah satu yang gereja-gereja saat ini yang menurut saya harus diwariskan ya, harus dilanjutkan oleh kita sebagai generasi muda. Itu adalah karena kita membangun dalam konteks keluarga, salah satu budaya yang harus dibangun itu ini sih menurut saya. Jadi ada saling budaya, tadi dikatakan sama Kak Albert juga, bagaimana sebenarnya kita seringkali kan kalau Pak Alex jatuh, kita seringkali kan tidak tahu ya, atau justru terjebak dalam gosip-gosipnya atau isu-isu yang beredar di sana. Nah sebenarnya ini sih ada pola baru yang dari gerakan ini yang bisa kita lanjutkan adalah bagaimana kita sebagai jemaat itu juga bukan hanya sebagai pasif untuk ini ya, sebagai pasif dilayani sebagai gereja gitu enggak, tapi kalau kita dalam konteks keluarga berarti kan kalau keluarga itu kan saling, dan kita kaitkan dengan Yohanes 17 tadi bagaimana kita dengan Tuhan itu kan saling. Tuhan kita tidak sekedar menjadi hambanya, kita tidak sekedar jadi pelayan Tuhan, tapi bagaimana Tuhan itu ada di dalam kita di dalam Tuhan. Nah itu yang menarik nih dalam konteks keluarga. Dan kita masuk kalau dalam teologi itu, ini juga saya kaitkan sedikit dengan teologi ya, karena sejujurnya saya menemukan satu hal yang menarik ketika dalam artikel Pak Yowas Adi Setia itu, dalam artikelnya dia mengatakan bahwa sebenarnya gerakan karismatik itu sangat berkontribusi, mempunyai kontribusi yang besar terhadap persatuan gereja, titik temunya antara terutama dengan Injili ya, dengan satu keluarga kita dengan Injili, dengan itu adalah Trinitas yang bagaimana kita orang-orang yang karismatik reform itu sangat percaya dan mengenal dan sangat berusaha mengenal Roh Kudus, di mana itu dari ketiga persekutuan Allah Tritunggal itu kan seringkali Roh Kudus itu kurang banyak dibahas, tapi di gerakan karismatik itu sangat kelihatan sekali dan itu membangkitkan diskusi tentang Trinitas. Dan yang menarik bagi saya adalah ketika kita belajar bukan hanya sebagai keluarga, ada persekutuan keluarga tadi, ternyata di Trinitas itu kan konsepnya juga perikorosis itu kan juga sama. Jadi di mana Allah Bapa dan Allah Putra dan Roh Kudus itu dia bersamaan, jadi menjadi satu perikorosis, satu kesatuan, saling mengisi. Kita pun berarti kalau dalam prakteknya kita pun sekarang sama pemimpin gereja harusnya juga masih gitu sih. Kalau menurut saya harus pola yang harus dibangun gereja, membangun komunitas gereja sekarang, atau pola kepemimpinan gereja sekarang itu, jadi gereja tidak bisa mengandalkan pemimpin saja, tapi juga peran dari jemaat. Dan jemaat tidak hanya minta dilayani saja atau pemimpin hanya minta dilayani saja, tapi sama-sama melayani, sama-sama mengisi, sama-sama menguatkan. Jadi kalau ada pemimpin yang jatuh sebenarnya juga salah jemaat juga gitu. Nah, dalam konteks ini kejatuhan Pak Alex juga salah kita juga sebagai orang yang mengikuti atau berada di bawahnya. Kita tidak hanya terjebak untuk ini sih, hanya terjebak untuk melihat bahwa pemimpin jatuh kita
merasa kita bukan bagian kita yang salah. Tapi mulai dari sekarang ini mungkin jadi budaya yang baru ya di gereja yang harus mulai dikembangkan, bahwa kita tidak bisa mengandalkan pemimpin tok atau jemaat tok gitu, ya nggak bisa. Semua harus satu kesatuan. Ya, kayak konsepnya yang diterangkan secara teologis oleh Yohanes 17 itu. Nah, jadi kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, dalam praktiknya kita bersama bapak-bapak rohani juga bersama-sama dengan kita, berjalan bersama dengan Allah, mendatangkan kerajaannya, kingdomnya itu kehendaknya di bumi. Nah, kita berjalan ini sebagai kalau kita benar-benar menghidupi ini, akan terjadi ini ya, begitu luar biasanya. Satu sisi secara iman, kita sudah melihat bagaimana Bethany Movement itu secara iman itu kan multiplikasinya luar biasa. Ketika itu diarahkan kepada kehendak yang sama, saya yakin akan terjadi suatu hal yang luar biasa. Itu yang kita rindukan sama-sama. Gitu sih. Thank you, Bro Randy. Nah, kalau tadi ketika Bro Randy katakan berkaitan dengan yang namanya adalah saling tadi. Nah, saya tiba-tiba teringat nih ke Albert sama Ciyunita nih, tentang Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, cara hidup jemaat mula-mula gitu kan. Apakah ada kaitannya tuh cara hidup jemaat mula-mula sama nilai-nilai dalam Bethany Movement yang kita bicarakan ini? Di bagaimana mereka saling mendukung satu sama lain dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan mereka bahkan bisa ibaratnya adalah mereka nggak segan-segan gitu, walaupun hanya beribadah bersama, tapi ketika ada siapa yang membutuhkan, mereka rela menjualkan semua hartanya dan menolong mereka. Nah, ini adakah kaitannya dengan nilai-nilai yang sedang ditanamkan Pak Alex secara tidak langsung ini? Oke, mungkin bisa dari Ciyunita dulu, silakan Ciyunita. Oke. Mungkin bisa. Ya saya nggak ini ya, terus terang aja saya mungkin juga apa ya istilahnya, secara praktek di gereja apakah ada seperti itu, saya sih juga mungkin ini ya nggak terlalu berani berkata iya atau tidak gitu ya. Tetapi yang saya lihat sendiri adalah seorang Bapak Alex itu sangat peduli gitu kan terhadap orang lain gitu kan. Dan ya salah satunya lah yang kita tahu bahwa ketika Bethany itu ada rumah sakit untuk orang-orang yang tidak mampu gitu kan, itu kan juga merupakan satu hal yang mempertunjukkan bahwa peduli, gereja itu peduli terhadap orang-orang yang istilahnya tidak emang yang membutuhkan gitu kan. Dan kalau misalnya terhadap orang-orang saja yang di luar gereja itu peduli, apalagi yang di dalam gereja gitu kan. Jadi saya percaya bahwa dari Bethany juga memperdulikan orang-orang yang ada di dalamnya gitu kan. Walaupun mungkin kita nggak, jujur saya nggak tahu secara pasti gitu kan pelaksanaan diakonia seperti apa dan semua hal itu gitu kan. Tetapi saya tetap percaya bahwa itu tetap ditekankan gitu kan dalam Bethany Movement ini gitu. Jadi karena yang apa ya yang harusnya dilakukan oleh gereja kan gitu. Jadi kayak seperti apa ya, kita itu turut menanggung, yang kuat menanggung yang lemah gitu kan, yang mampu menanggung yang kurang mampu. Jadi itu yang memang harusnya kita hidupi seperti itu sih. Thank you Ciyunita. Kalau dari Bro Randy sendiri bagaimana Bro? Siapa? Saya? Bukan. Oh. Mau ke Albert dulu, sekarang ke Albert. Saya melihatnya kalau tadi konteks di rumah ya, itu soal soal apa yang tidak kelihatan. Saya tetap lebih punya lihat gitu ya, karena di akhir-akhir hidupnya kemudian di Pak Alex itu saya tahu sih ada teman saya yang di Surabaya yang kemudian di mentor gitu, masih muda di mentor Pak Alex gitu. Jadi lalu yang kedua gini, banyak orang pengen yang jadi Paulus, banyak orang pengen jadi Pak Alex gitu, tapi atau siapalah nama-nama besar gitu loh. Cuman di balik Paulus ini kan ada Barnabas, gitulah. Ketika kemudian ada di rumah-rumah menabur ya, memberi milik bersama tadi loh. Berani enggak sih keberanian itu sih? Maksudnya di gereja-gereja sekarang ini berani enggak kita itu di
di balik layar gitu loh. Bukan hanya sampai menolong, tapi sampai merilis orang ya, sampai bela-belain kayak Barnabas itu cari ke Tarsus ya, supaya Paulus itu dia menemani, meyakinkan jemaat mula-mula bahwa dia harus membuka jalan untuk Paulus kayak gitu. Jadi buat saya sekarang ini bicara soal pelayanan 3 generasi atau apa itu kalau kita 3 generasi, dulu saya sempat berpikir kapan ini generasi senior hilang gitu ya, pengen ambil alih gregeten gitu sudah gitu, atau sempat berpikirnya juga estafet gitu kan ya, lari bareng begitu. Kalau saya sekarang kok punya pemahaman enggak ya, maksudnya harus ada yang mati gitu loh, harus ada ada sebuah generasi yang mati untuk dirinya, yang ya biarkan gitu muncul sebuah generasi baru gitu, yang sebuah resourcesnya yang dia punya. Ya, jadi ya kalau bicara soal mau kemuliaan gitu ya, Paulus kan bilang gitu, hidup sampai misalkan tadi pertanyaan di awal ya, Pak Yohanes tanya soal Lazarus gitu loh. Itu harus ada sebuah kematian gitu loh, ada benih yang mati ya, sampai kemudian harus ada kematian itu supaya kita bisa mengalami kemuliaan itu ya, dimanifestasikan itu. Jadi menurut saya ya harus ada generasi yang mau mati gitu loh, harus ada hari-hari ini harus ada orang-orang yang mau enggak apa-apa, enggak dikenal gitu. Contoh yang 2 yang berkesan buat saya, sorry, saya minta waktu sebentar. Ya, silakan. Tahun 99. Tahun 99 di SPGI, itu Pak Kris Manusama terlambat datang dari jadwal. Karena waktu itu Ambon lagi kerusuhan. Gitu. Nah, itu di akhir, dan kita standing applause untuk itu. Dan itu sangat ditunjukkan dari Pak Alek gitu loh. Dia kemudian yang kedua, Pak Arifin dengan Pak Roni Daud itu tidak segan-segan bahkan di depan umum gitu untuk melempar jas gitu, mengakui bahwa ini anakku gitu loh. Nah, kadang-kala kita ini negur di depan umum tapi mujinya sembunyi-sembunyi. Tapi justru mereka ini kan enggak. Mereka memuji di depan umum gitu. Mereka betul banggain. Kalau kamu memang bangga dengan anakmu, lakukan, do it gitu kan ya. Jadi kasih panggung itu untuk anakmu gitu, kasih panggung itu untuk generasi baru gitu, kasih panggung itu gitu. Nah, buat saya itu sangat berkesan gitu, bagaimana waktu itu ya benar-benar suasananya istilahnya ini kayak nyambut hamba Tuhan besar itu Pak Kris Manusama waktu itu datang gitu ya. Itu benar-benar dikasih itu panggung itu gitu. Itu benar-benar orang nunggu Pak Kris Manusama bilang gitu, menyampaikan sesuatu gitu. Jadi yang menurut saya ini gitu, sementara ini generasi muda yang masih generasi baru ini untuk support gitu loh, dibilang untuk memberdayakan dengan memperdayai tipis gitu, memperdaya dan memberdayakan itu tipis gitu. Jadi justru panggilan menurut saya sekarang ini Barnabas, siapa yang mau jadi Barnabas supaya Paulus muncul gitu. Itu aja sih. Thank you Kak Albert. Berarti kalau saya mau garis bawah ini Kak Albert, bahwa salah satu dalam Bethany Movement ini dan kaitannya dan kisah Rasul tadi, bahwa harus adanya orang-orang yang sebagai keluarga tadi yang mau berkorban gitu ya. Ada orang-orang yang mau menabur bagi orang lain gitu ya. Dan dia nggak cuma sekedar melihat bahwa dia ada potensi doang, terus ya sudah biarkan saja. Tapi mereka mau kayak tadi yang Albert bilang tentang Barnabas mencari Paulus. Jadi ada bapak-bapak yang mau mencari anak-anak tersebut, yang mau mendampingi anak-anak tersebut dan mau menuntun anak-anak tersebut dan diorbitkan seperti itu ya Kak Albert ya. Dan ya ini yang harus dibangkitkan, dan ini ada di dalam secara tidak langsung ada di dalam Bethany Movement ini. Begitu ya Kak Albert ya. Ya, dengan satu kata aja bahasa Inggrisnya paling enak itu, alongsider, menjadi teman seperjalanan. Gitu. Ya. Menjadi teman perjalanan. Wow, luar biasa sekali. Thank you Kak Albert. Nah, kalau Bro Randi bagaimana? Wah, ini keren sekali ya. Jadi ternyata bahas keluarga bisa sampai sejauh ini ya, dan luar biasanya sedikit saya juga menarik ketika bukan hanya yang ngomong keluarga sekarang, bukan hanya kita, tapi salah satunya adalah di GKI kalau tidak salah, salah satunya pemainnya juga Prof. Jiwa juga, itu juga mengatakan bahwa keluarga ini, jadi pelayanan antar generasi itu sekarang menjadi poin yang penting. Jadi poin yang penting bagaimana antar generasi itu bisa jadi satu. Nah, itu salah satu yang good news-nya memang ya kita berdoa semoga gereja-gereja ini bangkit, tidak hanya sebagai
komunitas yang ini ya, komunitas antara pelayanan dan dilayani, komunitas yang apa seperti bisnis lah, bukan seperti kayak bisnis gitu dilayani dan dilayani, tapi bagaimana kita berdoa gereja ke depan itu mulai berdiri, berjalan sebagai keluarga. Ada kesalahan di sana, is okay. Ada kekurangan di sana, is okay. Tapi setiap anggota mulai sadar bahwa kita tidak bisa pergi nih dari keluarga gitu. Dan mulai sadar bahwa pola keluarga itu adalah satu-satunya cara untuk kita berjalan gitu. Tidak bisa dengan cara yang lain. Karena terbukti kan goyangnya gereja-gereja modern saat ini, mulai goncangnya megachurch itu kan salah satunya mereka mulai kesulitan ketika mungkin juga ada tantangan juga di sana. Bagaimana mempraktekkan keluarga ini, kedekatan keluarga berjalan bersama di sana ketika sudah ada fasilitas, ketika sudah ada jumlah yang ketika ada fasilitas, ketika ada finansial yang sudah sangat besar di sana. Nah, ini tantangan juga di dalam keluarga juga di sana. Nah, itu yang menarik sih dari saya dari perbincangan hari ini. Nah, saya berharap nanti kita juga melihat gereja-gereja ini kembali lagi seperti pola yang sudah dicontohkan di jemaat mula-mula ya, bagaimana keluarga itu membangun. Nah, yang menarik ketika saya belajar tentang pola keluarga itu kan sharing, saling berbagi, apa yang kita punya dibagi. Nah, ketika gereja bisa seperti itu, maka akan dampaknya itu akan bisa ke dalam keadilan sosial dalam publik. Bayangkan kalau gereja-gereja seluruh Indonesia, seluruh Indonesia saja, konteksnya seluruh Indonesia ya, menerapkan pola ini, maka minimal tidak ada orang miskin harusnya, tidak ada orang yang ketinggalan, karena merasa semua berbagi kan sama-sama keluarga. Ini menarik kalau ini benar-benar terjadi, maka akan revival itu benar-benar transformasi bangsa. Ini bukan hanya transformasi gereja, membuat transformasi bangsa ya. Karena memang kita sudah pernah mengalami, gereja sudah mengalami bagaimana hidup komunitasnya, komunalnya, hidup secara komunal tapi mempengaruhi secara global. Itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Kita berharap itu terjadi lagi di saat ini dan kita menjadi saksinya, melihat dan mengalami langsung menjadi bagian dari transformasi itu. Keren sekali Bro Randy, luar biasa sekali, benar-benar keren. Dan teman-teman jika ada yang ingin memberikan komentar, khususnya jika teman-teman ada nilai-nilai atau legacy apa menurut teman-teman itu belum dibahas dari Bethany Movement ini, silakan teman-teman bisa ketikkan di kolom komen, nanti akan kami bacakan. Sejauh ini yang benar-benar yang saya bisa rangkum adalah bahwa Bethany Movement ini bukan sekedar punya Bethany saja, tapi adalah semua orang, khususnya kita yang merasa atau kita berkata bahwa kita adalah anak-anak rohani dari Pak Alex. Di mana sebagai anak-anak rohani ini, kita ini harusnya memiliki DNA-nya. Yang tadi sempat disinggung bahwa salah satu DNA-nya adalah pujian penyembahan dan doa tersebut. Bahwa kita awalnya menjadi Maria yang mau mencari kehendak Tuhan, dan akhirnya kita menjadi Marta yang bertindak melakukannya. Dan satu sisi lagi yang tadi sempat disinggung juga bahwa gak cuma bertindak doang, tapi kita mau jadi Lazarus juga. Kita menjadi satu sosok yang memberikan hidup, yang mati juga untuk orang lain bisa dibangkitkan, yang bisa mengalami dan melanjutkan tokat tersebut gitu. Dan sangat penting sekali nih untuk berjalan sebagai keluarga, membangun keluarga ini, karena ini lagi unsur di dalam Bethany Movement ini. Ternyata Bethany Movement ini sangat luar biasa ya, si Yunita, Kak Al bersama Bro Randy, bahwa Bethany Movement ini dalam sekali makna yang menjadi keluarga yang tidak hanya membangun keluarga kerajaan sendiri, keluarga sendiri, tetapi membangun keluarga tubuh Kristus yang berdampak pada sosial, berdampak pada masyarakat luas. Ini benar luar biasa sekali nih. Oke, rangkuman dari saya seperti itu teman-teman. Dan pastinya teman-teman ada healing service. Teman-teman yang mengalami sakit penyakit, berbeban berat, silakan WA ke nomor 0822 4207 4719. Sekali lagi di nomor 0822 4207 4719. Itu adalah nomor WA untuk healing service dari Penta Podcast. Silakan teman-teman kirimkan chat dan kami akan melayani teman-teman dengan senang hati. Oke, kalau kita lanjut kembali nih, ada poin apa lagi sih nih dari Cinita, Kak Albert sama Bro Randy terhadap kepemimpinan yang menjadi seperti Barnabas yang membangun
tubuh Kristus ini di dalam Bethany Movement ini? Ada rahasia apa lagi sih yang sebenarnya yang mungkin belum tersampaikan gitu? Misalkan mungkin dari Kak Albert. Selama ini ya, kalau saya tuh kesulitannya gini, eh memaknai keluarga seperti anak-anak Yakub itu loh, 12 suku itu. Jadi apa namanya, pembagian tugas, artinya gitu. Jadi kalau dulu waktu ngetren itu semua gereja bangun panti rehab narkoba gitu lah. Harusnya kan kalau Yohanes 17 itu dinyatakan, itu kan harusnya nol kejahatan gitu istilahnya. Kemuliaan itu lebih besar sehingga menyelesaikan masalah di dunia ini gitu, supaya dunia tahu gitu lah. Tapi kan kenyataannya kita ini makin banyak gereja nggak menyelesaikan apa-apa gitu, kejahatan juga makin bertambah gitu. Jadi kan ada masalah, ada yang salah kan berarti gitu. Apa namanya? Gereja bertambah, gereja makin banyak bangun gereja, tapi nggak selesai-selesai gitu loh. Jadi nggak duduk bareng, tadi loh sidang ilahi itu loh, duduk bareng, bagi tugas hulu ke hilir gitu. Misalkan narkoba, siapa yang mau ini, menurut saya kok seperti itu. Betulnya seringkali kan dimaknai itu tadi, kalau sempat beberapa nyinggung soal gelinding tadi loh. Nanti mungkin dibahas di lain topik apa di lain hari ya. Gitu, apakah karismatik itu terus kemudian gelinding roh tanpa sebuah strategik gitu loh ya, apa kemudian apa namanya, kita tidak berpikir jangka panjang, tidak bicara soal kaderisasi, tidak bicara soal apa namanya, peperangan, pertempuran. Menurut saya enggak ya, kerasulan enggak seperti itu gitu, enggak membuat kita kalahan gitu ya. Ya betul-betul harus termanifestasi. Mungkin lain kali ya itu, mungkin kita betul-betul dari sidang ilahi itu dimanifestasikan gitu, dinyatakan dalam sebuah strategi, dalam sebuah hal yang apa namanya, betul-betul ini pertempuran gitu loh, bukan apa namanya, bukan sekedar sosial, apa istilahnya, kumpul-kumpul gereja gitu. Ini pertempuran begitu. Ya itu mungkin pemaknaan keluarga yang juga tadi bukan hanya fun, makan malam bersama, hangout gitu, family altar. Komsel kan seringkali gitu, cuma dimaknai oh kumpul-kumpulnya doang, aku saling memahami kamu, aku mengampuni kamu. Enggak, ini keluarga yang berperang sih gitu. Oke. Thank you, Albert. Berarti ada satu hal yang tadi di dalam Bethany Movement ya, yang tadi sempat disinggung namun tidak saya highlight, itu tentang sidang ilahi, dan tiba-tiba saya teringat memang Pak Alex tuh di Bethany itu ada istilah namanya Dewan Rasuli gitu kan, di mana semuanya akan berkumpul dan sidang terlebih dahulu. Nah, ini luar biasa sekali Albert highlight-nya nih, bahwa sidang ilahi sangat diperlukan di dalam keluarga untuk semuanya dapat mendapatkan pesan yang sama dan terarah dan saling membagi beban tugas gitu ya. Kalau dikaitkan dengan pelayanan meja yang dilakukan para rasul bagaimana, Kak Albert? Kan dulu kan ada sidang juga di mana dilakukan setelah janda-janda itu berasa kok dan anak yatim itu banyak yang terlantar gitu kan, tidak diurus dengan baik. Alhasil dilakukan sidang dan ditunjuk orang-orang untuk melakukan pelayanan meja. Waktu itu ada 7 orang yang dipilih gitu kan. Nah, apakah kaitannya seperti ini nih Kak Albert? Jadi semuanya bisa terfokus, terarah dan teratur, termanage dengan baik gitu. Kalau saya melihatnya sekarang bukan tempat ya. Justru menurut saya gereja kurang ajar sekarang. Maksudnya Tuhan sudah bawa gereja keluar dari gedung gitu, kok masih bawa balik gitu. Maksudnya harga terlalu mahal COVID ini, masa dinilai hanya cuman untuk supaya ibadahnya pakai face shield, pakai masker gitu. Menurut saya Tuhan tidak sedang iseng gitu, supaya kita agak beda lah, bosen aku ngeliat ibadahnya anak-anakku cuma sekarang dimaskerin deh. Kan tidak kayak gitu. Menurut saya justru imamat yang rajani, justru bicara soal diakonia, soal marturia, soal apa namanya, koinonia, itu tadi kembali ketiga tadi yang saya bilang gitu. Kita ini semua ya harus balik kepada profetik koinonia, ya kemudian diakonianya kita bicara soal dilengkapi, dan marturianya kita diutus, dan itu ada di luar gitu. Itu bagian yang setiap umat percaya diperlengkapi untuk melakukan bagiannya, partnya. Jadi kembali kepada setiap kita punya panggilan, setiap kita punya tugas gitu. Jangan simpen yang potensi itu hanya ada di gereja. Nah, sebuah pemaknaan yang baik menurut saya, salah satu tafsiran adalah berani tidak kita itu seringkali memaknai harta yang terpendam itu, menjual seluruh ladang untuk mendapatkan harta yang terpendam itu, seringkali dimaknai itu Tuhan. Tapi kalau itu harta terpendamnya itu adalah potensi, dan itu ladang, itu tanah adalah manusia, berarti tidak kita jual segala sesuatu
untuk kita kemudian beli itu, gitu. Kita rilis itu orang gitu. Itu betul-betul apa namanya hati kita bangun orang gitu loh, bukan bangun gedungnya gitu, bukan bangun itulah. Jadi menurut saya apa namanya soal tadi diakonia marketplace itu beri makan gitu loh, gembalakanlah domba-dombaku seperti Tuhan ngomong sama Petrus, gembalakanlah domba, beri makan mereka gitu, kasih makan mereka gitu. Jadi itu bagian kita semua gitu. Itu sebuah keluarga yang ya partnya di mana gitu. Jadi menurut saya imamat yang rajani sih. Kita ini raja sekaligus imam ya, tapi imam duluan, kerajaan imam gitu. Ya. Thank you Kalbat untuk penambahannya. Jadi bahwa kita tidak boleh kurang ajar sama Tuhan ya. Kita setuju bahwa kode gereja yang artinya kita harus mulai melakukan koinonia, diakonia, dan maksudnya di luar gereja gitu kan, di luar gedung gereja, dan berfungsi sebagai eklesia tadi, khususnya sebagai family, dan mulai melihat potensi orang dan mulai memaksimalkannya dan mendukung sebagai keluarga gitu ya. Ini luar biasa sekali Kalbat, thank you sekali pencerahannya. Dan bagaimana dari sisi Ci Yunita? Apakah ada penambahan lagi yang mungkin dalam Bethany Movement ini kita ada yang miss dibahas? Ya itu sih, jadi mungkin kita highlight aja ya yang menjadi hal-hal yang penting. Kalau saya sih tidak menambahkan lagi, tapi lebih ke meng-highlight. Jadi apa yang kita bisa ambil dari Bethany Movement ini, yang pertama itu yang pasti soal keluarga, dalam arti kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan, itu yang menjadi mandat kita sebagai keluarga Bethany. Dalam arti keluarga Bethany ini saya tidak berbicara sinode atau organisasi, tetapi adalah anak-anak yang lahir dari pelayanan seorang Bapak Alex Tanusamputra. Saya teringat gitu ya, Kohani pernah mungkin itu lempar kata-kata di grup gitu kan, banyak orang yang mengaku anaknya dari Bapak Alex, tapi seberapa banyak orang yang mau meneruskan mandatnya. Intinya sih seperti itu sih. Jadi kalau kita melihat bahwa mandatnya yang Pak Alex terima di akhir hidupnya adalah kesatuan tubuh Kristus, seharusnya kita sebagai anak-anaknya, kita membawa mandat itu, kita mengimani, kita menghidupi mandat itu, bahwa kesatuan tubuh Kristus itu harus kita kerjakan seperti itu. Itu sih yang saya mau highlight. Thank you Ci Yunita. Jadi bahwa ini mengingatkan kita bahwa kita adalah keluarga dalam tubuh Kristus, kita semua adalah keluarga besar, khususnya adalah setiap anak-anak yang lahir dari Bethany, dan juga bahwa adanya DNA yang harus kita terus bawa dan juga mandat yang harus kita bawa gitu ya. Dan dari Bro Randi, bagaimana Bro Randi? Apakah ada lagi penambahan? Kalau saya itu menurut saya adalah meninggalnya Pak Alex. Pak Alex meninggal, mungkin Pak Alex sudah tidak ada, tapi justru ini adalah awal keluarga Bethany itu terbangun, terbentuk atau dikenali keluarga Bethany. Nah, bersama dengan keluarga-keluarga yang lain menjadi satu keluarga Indonesia bersama dengan yang lainnya, mulai dibangun dengan cara yang luar biasa lah. Tuhan di tengah-tengah situasi COVID, di tengah situasi yang luar biasa ini, malah justru keluarga-keluarga dibangun, jalan-jalan melalui pergerakan-pergerakan Tuhan yang baru dibuka. Nah, ini menarik. Dan yang terakhir yang menurut saya luar biasa itu adalah di akhir hidupnya, Pak Alex itu mengakui segala kesalahannya. Sebagai bapak, sebagai pemimpin, dia sadar bahwa dia salah. Ada yang salah. Dan menurut saya ini ya kesalahan yang dia highlight adalah bagaimana dia terjebak di teologi kesuksesan. Nah, ini sebenarnya sudah menampar bagaimana teologi kesuksesan yang saat ini menjadi menjebak gereja, terutama gereja modern itu jelas yang mungkin kita perlu sesi lain lagi untuk membahas tentang teologi kemakmuran, tapi minimal dari apa yang disaksikan Pak Alex ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan saat ini gereja adalah tentang kemakmuran, bagaimana membangun diri sendiri. Sebenarnya gereja kita dipanggil keluar untuk membangun keluarga, kita dipanggil untuk mempunyai attitude bagaimana menempatkan setiap orang itu adalah keluarga kita. Nah, itu yang saya dapat ini dari warisan dari Bethany Movement ini. Jadi ya ini bagi teman-teman yang melihat atau saudara-saudara semua yang melihat, baik saudara yang merasa anaknya atau bahkan berada di gereja Bethany saat ini ya, selamat bergabung dengan kita semua keluarga Indonesia. Mulai mari kita yuk sama-sama
berjalan sebagai keluarga. Nah, ini waktunya keluarga Bethany untuk bangun, untuk berjalan lagi, untuk bangkit lagi. Organisasinya mungkin secara organisasi mungkin belum ada masalah-masalah yang belum selesai, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti secara rohani keluarga Bethany justru ini mulai ambil bagian, apalagi setelah Dahlan Iskan menulis, ya itu sudah menjadi tanda lah menjadi tanda bagi keluarga Bethany untuk melanjutkan warisan-warisan atau mandat-mandat yang diterima oleh Pak Alex sebagai bapak, ya. Itu sih dari saya. Siap, thank you Bro Randy. Jadi teman-teman, khususnya seluruh orang yang menonton acara ini, dimanapun kalian berada, pastikan setiap kita, jika apalagi kalau kita berkata bahwa kita adalah anak rohani dari Pak Alex, dan Anda lahir dari gereja Bethany, pastikan dan ingat kembali bahwa Anda itu sebenarnya membawa DNA dari Pak Alex, yaitu ada belas kasih, ada iman, ada passion-nya Tuhan Yesus, ada worship dan intercession, dan juga kita membawa mandat dari Pak Alex. Mandat itu apa? Mandat apa saja yang dibawa, yaitu adalah mandat untuk membangun keluarga tubuh Kristus ini, baik yang ada di Indonesia ataupun internasional, yang harus kita bangun. Dan jadikan ini sebagai momentum untuk kita semua bangkit dan berjalan bersama membangun keluarga. Dan waktunya munculnya Barnabas yang mau mencari Paulus tersebut, yang menjadi bapak seperti Pak Alex yang menjadi seorang bapak, yang mau melihat potensi yang dimiliki anak-anaknya dan mengorbitkan mereka. Mari kita mulai bangkit menjalankan mandat ini, menjalankan warisan ini yang ternyata luar biasa. Karena tanpa adanya kita dilatih secara profetik, tanpa kita melakukan pelatihan tersebut untuk mendukung potensi-potensi tersebut, dan tanpa adanya sidang ilahi, maka apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus pada Yohanes 17 itu tidak akan bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu, sekali lagi, mari setiap kita terus bersama melangkah sebagai keluarga. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan Yesus untuk menggenapi rencana Dia. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman yang menonton. Terima kasih untuk Ci Yunita, Kak Albert, dan Bro Randy untuk bersama-sama kita berbicara malam ini. Sampai ketemu lagi next week ya teman-teman. See you, bye-bye. God bless. Ya.